Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, dan juga Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia atau IATSI, ada Pak Gegar Prasetya. Saya ke Pak Daryono. Pak Daryono, di segmen sebelumnya tadi sempat saya singgung soal pembagian zona tadi ya Pak ya. Ada zona merah, kuning, dan juga zona hijau. Ini penjelasan mungkin dijelaskan kepada publik. Ini seperti apa sih pembagian zona ini Pak? Termasuk juga dengan dampak kerusakannya apabila terjadi tsunami di sana. Iya, ini sebenarnya hanyalah apa ya, legend ya, legenda dari sebuah peta bahwa kalau merah itu memang potensi tinggi tsunami-nya itu paling tinggi ya, paling parah ya, dan kemudian kalau yang menengah itu tingkat sedang, dan yang hijau itu kurang dari 1 meter. Jadi kalau yang merah itu bisa sampai di atas 15 meter, kemudian kalau kuning sekitar 10 meter, kemudian yang hijau itu paling dangkal ya 1 meteran. Jadi ini memang kalau kita melihat peta modelan itu memang seperti itu, dan pada batas-batas di mana daerah itu menjelang aman memang warnanya hijau, kemudian pada masa transisi antara zona aman dan zona yang cukup dalam rendamannya itu warnanya kuning, dan yang paling merah itu adalah yang paling dalam. Dan ini berada di mulut teluk yang memang ini adalah tempat yang paling tinggi rendaman tsunami-nya, Pak. Oke, Pak Daryono, kemudian berbicara soal early warning system, sensornya, alat deteksinya, itu di pembagian zona-zona itu sudah seperti apa, Pak? Iya, kalau di wilayah Indonesia itu kita memang untuk memantau tsunami ya, kita saat ini di BPT sudah memasang sekitar 6 tsunami buoy ya di selatan Jawa. Kemudian ada sekitar 135 target yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian kita juga menggunakan SDL yang dipasang di Kementerian Kelautan. Itu ada sekitar 4 atau 6, kurang pastinya, kurang lupa saya, tapi yang pasti kita menggunakan SDL yang ini cukup juga akurat untuk memantau tsunami, mendeteksi tsunami. Kemudian kita juga memiliki water level untuk mengamati tsunami tersebut, dan seluruh peralatan tersebut beroperasi dengan baik, sehingga itu menjadi bagian dari penguat sistem warning tsunami kita, dan itu akan menjadi alat konfirmasi ke tsunami yang telah terjadi. Nah, kita di dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana tsunami ini, tentu saja BMKG sebagai lembaga yang memberikan warning tsunami, kita akan terus melakukan improvement terkait dengan kecepatan dan keakuratan, termasuk juga sistem konfirmasi tsunami yang ada di laut. Oke, Pak Gegar, menurut Anda terkait dengan early warning system kita dari tadi sensor, kemudian juga alat pendeteksi, itu sudah bisa meminimalisir lah paling tidak kalau misalnya terjadi tsunami begitu, atau hanya memang Baik, jadi sebenarnya kalau kita dalam menghadapi gempa besar, Mbak ya, magnitudo lebih dari magnitudo 8 gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BMKG dengan seismograf, dengan semua peralatannya itu sudah cukup sebenarnya. Jadi yang harus dipahami oleh masyarakat sebenarnya kan begini, Mbak, zona subduksinya itu sangat dekat dengan garis pantai ya. Sehingga sebenarnya getaran gempa sendiri itu adalah warning. Jadi kalau kita menghadapi gempa magnitudo 8 itu, di atas magnitudo 8 apalagi ya di pantai selatan Jawa khususnya itu, maka getarannya akan sangat terasa di daratan. Jadi gempa itu sendiri sebenarnya sudah warning sendiri gitu. Nah, yang memang perlu diwaspadain lebih lanjut itu adalah ada karakteristik lain di selatan Jawa itu yang dikenal dengan tsunami earthquake atau tsunami senyap ya. Jadi dia magnitudenya kecil, tapi sebenarnya tsunami yang diakibatkan oleh itu lebih besar impact-nya atau dampaknya. Mungkin saja seperti yang disebutkan Pak Daryono tadi yang terjadi tahun 1859, 1840, itu kan magnitudenya nggak sampai 8 ya.
nggak sampai 8 besar. Jadi magnitudo sekitar 7, sampai yang tahun 1994 juga yang Banyuwangi itu, yang di Banyuwangi tsunami itu juga magnitudenya di bawah 8. Tapi impact-nya sangat besar, sehingga karakteristik itu yang menyebabkan early warning system itu perlu di-improve ya. Tapi kalau untuk yang magnitudo lebih besar dari 8, jadi masyarakat jangan nunggu warning dari BMKG atau dari mana, karena mereka sudah akan merasakan gempa itu sendiri getarannya. Jadi ada aturan yang sudah kita kenal bersama yang dilakukan oleh BMKG sama teman-teman atau BPBD segala macam, yang istilah 20-20 gitu boleh. Jadi pokoknya kalau Anda berada di pesisir selatan Jawa, nggak hanya di Pacitan atau di Jawa Timur atau di Nusa Tenggara, kalau Anda merasakan gempa lebih dari 20 detik, udah jangan tunggu warning lagi, cari tempat yang tinggi secepat-cepatnya. Jadi itu yang langkah yang paling mudah dan paling efektif untuk dilaksanakan. Tapi selanjutnya memang harus ini harus ditanyakan kepada Haryono nih, karena Pak Haryono yang mitigasi ini. Jadi sebenarnya follow up berikutnya itu mitigasinya, Mbak. Jadi tata ruangnya seperti apa harus diatur segala macam. Karena kita punya golden time cuma 30 menit, Mbak. Okay. Sejak terjadinya gempa ya, 30 menit itu untuk evakuasi. Jadi tata ruangnya yang harus dibenahi. Kalau warningnya sendiri sih saya rasa itu. Jadi simpel saja. Kalau magnitudo di atas 8 Anda merasakan gempa lebih dari 20 detik, udah jangan tunggu warning dari mana-mana. Udah gempanya sendiri itu adalah warning, maka segera evakuasi. Ya, nah, pertanyaannya sekarang itu jalur evakuasinya harus disiapkan gitu kan. Baik, Pak Gegar. Pak Daryono mungkin ingin menjawab terkait dengan mitigasi. Iya, terkait dengan mitigasi yang Pak Gegar tanyakan ya. Jadi BMKG sejak 2008 itu memang memiliki peran terkait dengan mitigasi tsunami ya, sehingga kita tidak hanya dari sisi upstream kita memberikan info dan warning, kita juga melakukan edukasi di bawah. Kita memiliki program paket kegiatan namanya Sekolah Lapangan Gempa ya. Jadi kita datangi kabupaten kota yang rawan tsunami itu, kita lakukan sekolah selama 3 hari. Di sana kita mengajarkan potensi sumber gempa, potensi tsunami, kemudian bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita mitigasi, kemudian kita juga mengajarkan cara merespon warning, merespon informasi, kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, di sini BPBD membuat SOP respon warning ya, sehingga supaya warning yang dikeluarkan BMKG itu efektif dalam menyelamatkan masyarakat. Tak kalah penting juga ya apa yang disampaikan Pak Gegar itu justru menjadi fokus kita terkait dengan evakuasi mandiri ya. Jadi ketika kita berada di pantai dan merasakan guncangan gempa kuat, itu lebih ada jaminan keselamatan dari tsunami jika kita segera meninggalkan pantai. Dan itu menjadi materi utama kami di dalam memberikan edukasi pada sekolah lapangan gempa terus. Nah, tersebut. Nah, kita juga di situ terjun ke lapangan 1 hari untuk melihat potensi mitigasi yang ada di daerah tersebut, apakah itu jalur evakuasi, apakah itu rambu-rambu evakuasi, kemudian kita juga mencoba melakukan susur pantai, kemudian kita melakukan drill-drillan, dan itu semua kita lakukan pada setiap tempat yang kita lakukan setelah lapangan gempa itu. Dan di Jawa Timur kita sudah melakukan di Banyuwangi, kemudian di Pantai Selatan Malang, kemudian di Pacitan, kemudian untuk bulan depan itu kita adakan di Trenggalek. Jadi ini sudah menjadi fokus kami untuk bersama dengan pemerintah daerah, khususnya BPBD dan stakeholder lainnya, TNI, Polri, Departemen Sosial, Tagana, dan lain-lain, perguruan tinggi sekolah juga. Itu kita libatkan di dalam sekolah lapangan gempa ini. Dan kita ingin mereka paling tidak memiliki bekal terkait dengan mitigasi ini. Terutama kita juga beri ada pelajaran tata ruang pantai, bahwa model tsunami yang kita buat itu penting untuk jadikan rujukan penataan ruang, di mana yang akan terlanda, di mana yang aman, di mana kita akan membangun tempat-tempat publik yang berpotensi banyak orang di situ atau permukiman untuk dijadikan rujukan tata ruang tersebut.
kita juga memberikan rekomendasi tempat evakuasi sementara, jalur, kemudian penempatan rambu evakuasi itu semua kita lakukan agar masyarakat bisa paham secara selamat jika bisa mengantisipasi jika terjadi dengan memahami informasi dan warning itu, Mbak. Oke, baik Pak Gegar dan juga Pak Daryono, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstalk masih akan kembali usai jeda.